Halo Bujang, arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Bujang Film. Channelnya zomblo friendly banget. Kali ini untuk awal video aku bakal meringkas anime tentang sekolah. Tapi sekolahnya ini bukan sekolah biasa. Nah, animenya ini berjudul Rosario to Vampire yang dirilis pada tahun 2008. Siapa nih yang lahir tahun 2008? Angkat kaki coba. Sebenarnya sih di Uzumaki Film itu udah upload ya. Cuma di channel ini aku juga upload biar ada isinya dulu. Jadi nggak cuma pembukaan aja gitu. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Aone Sukune yang ingin memasuki jenjang pendidikan baru, yaitu SMA. Sebelum itu Sukune sebenarnya nggak lulus sekolah dan harus ngulang lagi. Tapi karena bapaknya yang nggak sengaja menemukan dokumen kayak beasiswa gitu dari seorang pendeta, jadinya diambil dong sama bapaknya. Nah, itu membuat Sukune dapat bersekolah di SMA lewat jalur orang dalam. Pas sampai, Sukune merasa kok suasananya jadi horor gitu, yang tadinya biasa aja kan. Terus sopir bisnya juga ngewanti-wanti, disuruh siapin mental segala macem. Ya Sukune pun nggak tahu maksudnya apa. Dan di situ juga sayangnya nggak ada sinyal. Saat perjalanan menuju sekolah, Sukune yang lagi panik ditabrak oleh seorang ciwikawai bernama Akashia Moka. Karena imannya nggak kuat, membuat Sukune pun menjadi mimisan. Namun pas Moka ingin ngebersihin tuh mimisan, Moka ini ngaku kalau dia adalah vampir. Jadi kalau ada darah gak bisa nahan. Akhirnya ya diisep dah tuh. Walaupun gak kenapa-napa Sukunenya. Scan berpindah ke sekolah yang bernama Akademi Yokai, dimana Sukune baru sadar ternyata sekolah tersebut adalah sekolah khusus makhluk gaib atau mitologi. Makanya Sukune merasa awalnya kayak sekolah normal pada umumnya. Ya dikarenakan ada peraturan di sekolah tersebut, yaitu ngelarang siswanya untuk berubah seenaknya, apalagi ngunjukin wujud aslinya gitu. Ditambah senseinya bilang kalau bener ketemu manusia di dalam sekolah bakal dimeningsoin di tempat. Lalu setelahnya pas jam istirahat, Sukune pun langsung memilih pergi dari sekolah karena nggak cocok. Wong manusia sendiri kok. Tapi Moka di situ mencoba menghentikan Sukune yang bakal pergi ke dunia aslinya dengan ngasih tahu kalau dia nggak suka sama manusia. Soalnya Moka ini kan pernah pas SMP-nya sekolah di dunia manusia, namun malah diasingkan. Sesudah mendengar, Sukune pun memberitahu identitas aslinya sebagai manusia. Moka pun kaget dong. Terus pas udah ngasih tahu, Sukune pun langsung cabut. Di saat Moka mencoba menyusul, dia malah dihadang oleh bocah bader bernama Saizo yang langsung menantang Moka buat adu mekanik dengan dia berubah menjadi orc. Pas Moka diajar itu, Sukune datang dengan polosnya meminta Saizo buat berhenti. Ya alhasil kena tampol pastinya. Di sini ada drama antara Sukune sama Moka, dimana sampai akhirnya Sukune nggak sengaja tuh ngelepas Rosario atau segel vampirnya, sehingga Moka pun berubah menjadi vampir. Berubahnya sih nggak beda jauh ya, cuma rada kayak lebih seksoi ama onesan gitu. Ai. Kemudian Saizo terkejut, ternyata Moka itu adalah makhluk gaib paling kuat, bisa dibilang juga tier S. Jadinya yang awalnya kayak preman klasik, sekali basic attack aja, Saizo di situ langsung KO. Setelah Moka kembali seperti semula, Sukune kemudian melihat jadwal bisnya. Dikira mah sehari sekali kayak biasa, namun ya udahlah, sebulan sekali pak. Mau gak mau ya Sukune harus netep buat bisa beneran pulang. Lanjut. Besoknya sebelum sampai sekolah, Sukune melihat ada seorang ciwi yang lumayan cakep, plus bobanya tidak manuk akal. Nah, doi ternyata minta dianterin ke UKS, tapi romannya tuh ciwi lendotan mulu sama Sukune. Kayak ada niat. Untung masih kuat iman. Di sekolah kelihatan tuh ciwi emang bener punya niat, soalnya dia menghipnotis Sukune agar ngikutin perintah.
Oh iya, ceweknya bernama Kurono Kurumu. Doi ini adalah makhluk gaib Sukubus. Tahu dong, pastinya. Masa nggak tahu? Wong ini karakter makhluk paling terkenal di anime H. Singkatnya terjadi battle gengsi antara Kurumu dan Moka karena si Kurumu ini pengen membuat semua para cowok di sekolah itu pada tunduk gitu sama dia. Namun kan Sukune ini dekat sama Moka, jadinya disikat sama si Kurumu. Lalu di sesi debat itu Sukune pun datang buat ngomong sama Moka. Tapi Kurumu ini malah menghipnotis lagi, sehingga Sukune pun ngomong yang enggak-enggak. Sehingga Moka setelah mendengarnya ya pastinya kecewa dong. Tapi pas di UKS sebelum terjadi hal berbahaya, Moka kembali datang untuk nyelamatin Sukune agar enggak diperbudak oleh Kurumu. Namun abis itu mereka berdua malah terlibat battle sama Sukubus. Awalnya Sukune nggak bisa tuh narik Rosarionya. Cuma setelah drama-drama lagi, nggak sengaja malah kelepas, membuat Moka berubah menjadi vampir Onesan. Dan Kurumu one combo aja KO. Sebelum di finishing oleh vampir Onesan, Sukune mencegah hal itu. Lagian dah dimaafin si Kurumu. Ya mending menurutnya akur-akur aja lah, ribut mulu ya kan. Nah sesudah kejadian kemarin, malah si Kurumu ini demen sama Sukune. Jadi ada saingan baru untuk Moka-san. Lanjut, beberapa hari kemudian pas Moka lagi nawarin Sukune buat diajak belajar bareng, mereka malah melihat ada seorang ciwi lagi digangguin oleh ketua kelasnya sendiri. Karena gedek, tuh ciwi selalu ranking 1 mulu. Udah gitu, sombong lagi bocahnya. Untungnya ada Moka yang bisa menghentikan mereka. Lalu ciwinya ini bernama Sendo Yukari, seorang penyihir, ditambah dia ini kelas 2 atau kelas 11 lah. Sebenarnya Yukari ini umurnya tuh lebih muda 4 tahun dari mereka. Cuma karena kepinteran ya, jadi lompat-lompat kelas terus. Dan Yukari juga ngefans sama Moka. Malah sampai-sampai Sukune ini yang lebih dekat aja nggak diperbolehin. Kemudian ada momen di UKS, pas Sukune lagi minta diobati sama Kurumi, si Yukari ini iseng menggunakan bonekanya untuk menyantet Sukune. Jadinya ada adegan wow, dimana Sukune malah menang banyak, terus keciduk sama Moka. Cuma habis itu Yukari ketahuan. Sukune pun ngomel-ngomel dong. Tapi Moka di situ meminta buat santuy aja, nggak usah terlalu ngegas. Wong pemikirannya masih bocil kok. Soalnya Yukari ini no lab gitu, nggak ada temennya. Awalnya sih it's okay lah. Namun Yukari ini malah ngelunjak dan itu makin membuat Sukune makin kesel. Baru juga kabur, nggak jauh dari situ Yukari malah ketangkep oleh ketua kelas sama gengnya, yang ternyata mereka adalah makhluk gaib Lizardman. Sebelum Yukari dimakan sama mereka, datang Moka, Sukune, sama Kurumu buat ngebantu. Tapi biasa ada sedikit drama-drama nih, sehingga akhirnya nggak sengaja kembali Sukune melepas Rosario milik Moka. Jadi vampir Onesan comeback lagi buat menghajar itu para Lizardman, yang pastinya one combo doang. Easy bet. Sesudah kejadian tersebut, Yukari udah mulai mendingan lah pikirannya. Cuma buset, ikut-ikutan demen ke Sukune. Kita time skip sebulan kemudian, dimana Sukune yang lagi pengen buang sampah malah didatangi oleh 3 orang ketua dari fans klubnya, Moka, Kurumu, dan Yukari. Mereka nggak terima kalau idolnya itu lagi deket sama Sukune, jadi pengen ngasih pelajaran lah berupa bullying. Tapi datang Moka and friend buat nolongin. Setelahnya Sukune merasa dia terlalu jadi beban, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena menurutnya harusnya cowok gitu yang ngelindungin, tapi ini malah sebaliknya. Terus akhirnya Sukune memutuskan untuk pergi dari Akademi Yokai. Lalu Yukari yang melihat Sukune pergi langsung mengabarkannya ke Moka. Pas Sukune lagi nunggu bis itu, datang tuh trio fans lope-lope buat mengalahkan Sukune dengan berubah jadi setan Jepang gitulah. Cuma kembali lagi datang tepat waktu Moka, Kurumu, dan Yukari buat ngebantu. Ya karena ada drama antara Sukune and ciwi-ciwi membuat trio lope-lope makin panas pastinya. Terus langsung gatai suru atau bergabung. Namun sans, di sini Moka kembali berubah menjadi vampir Onesan untuk mengalahkan mereka. Abis itu Sukune ngasih tahu kalau dia sebenarnya nggak pulang, cuma pengen nitip surat aja ke sopir bis buat ngasih kabar ke ortu. Lanjut,
Keesokannya di kelas, para murid disuruh Nekonomi Sensei untuk mencari eskul agar terbiasa dengan kegiatan manusia. Kemudian Sukune bersama Moka mencoba mencari eskul yang cocok, tapi kocak semua gitu. Namun ada satu eskul menurut Sukune normal, yaitu eskul renang. Dan di situ dia kebelet gabung bukan karena ciwinya cakep-cakep, melainkan pengen caper aja biar dipuji sama Moka. Awalnya sih Moka ikut, tapi dia memilih pergi soalnya nggak kuat ngelihat doi dengan yang lain. Ditambah air itu adalah kelemahan dari vampir. Namun setelah Moka pergi, kelihatan dah tuh rencana Tamo Senpai yang sebenarnya. Kalau para anggota eskulnya itu sengaja memancing para cowok untuk diambil darahnya. By the way, anggota eskul renang ini adalah Putri Duyung. Serem-serem pak, asli. Lalu Moka yang melihat Sukune pengen disedot langsung nyebur aja, nggak pakai mikir. Dan dia pun pastinya tenggelam. Dengan dibantu oleh Kurumu, Sukune dapat melepas Rosario Moka buat berubah menjadi vampir Onesan. Sesudah berubah, agak lama ya di sini battlenya, dikarenakan wilayahnya air, jadi rada gimana gitu. Apalagi dikepung kan. Namun karena bantuan dari Kurumu dan Yukari, membuat Tamo Senpai langsung KO sekali tendangan maut. Setelah peristiwa itu, Sukune meminta maaf kepada Moka. Plus gak jadi dah masuk eskul renang, kapok. Cuma tiba-tiba Nekonomi Sensei mengajak Sukune dan Moka masuk eskul koran, soalnya dia adalah pembimbingnya. Terus Kurumu berserta Yukari ikut-ikutan aja masuk. Besoknya dimulailah kegiatan eskul koran. Tapi mereka di sini bingung karena mereka doang tuh anggota eskulnya. Namun Nekonomi Sensei memperkenalkan senior eskul koran bernama Morioka Gine, siswa kelas 2 dan satu-satunya siswa tersisa sebelum Sukune sama yang lain datang. Terus Gin Senpai ngasih tahu dah tentang eskul koran tuh seperti apa, tugasnya ngapain, ya pastinya kalian tahu lah. Lalu sesudahnya Kurumu ngasih saran untuk menulis berita tentang adanya stalker ecchi yang udah meresahkan. Mereka semua pun setuju dan memulai penyelidikan dengan pertama-tama nempelin kertas pengumuman. Cuma pas nempel itu, Sukune menciduk Gin Senpai yang lagi melihat CD Moka sama Kurumu. Tapi gara-gara polos membuat Sukune terkena fitnah dari Gin Senpai. Terus akhirnya tertabok double kill ya guys ya. Kemudian hari berikutnya Sukune pun gak diajak ngobrol lagi oleh Moka and Kurumu. Melihat Sukune galau, Gin Senpai pun mengajaknya buat minta maaf ke Moka dengan menyuruh Sukune ngomongnya dari sebuah ruangan. Cuma ternyata ruangan tersebut isinya adalah tempat ganti baju ciwi-ciwi. Terus Gin Senpai pun memotret Sukune biar dikira stalker itu. Kenapa Gin Senpai sampai begitu? Soalnya dia cemburu juga Sukune dekat dengan Moka. Moka kan gak suka tuh sama orang ecchi. Jadi pakai cara inilah biar ampuh memisahkan mereka berdua. Alhasil Sukune diamuk oleh emak-emak karena keciduk ngintip. Malamnya di saat Moka lagi sendiri, Gin Senpai memanfaatkan kesempatan emas buat deketin Moka sambil ngasih foto Sukune lagi ngintip. Namun datang Kurumu bersama Yukari yang udah ngumpulin bukti kuat untuk menginterogasi Gin Senpai. Sampai tuh orang gak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi udah jelas ya, pelaku stalker sesungguhnya adalah Gin Senpai sendiri. Nah, karena udah ketahuan, Gin Senpai pun berubah menjadi werewolf, terus menyerang Moka. Tapi kemudian datang Sukune untuk melepaskan Rosario-nya. Sesudahnya terjadilah adegan battle kayak FTV GGS. Soalnya werewolf ini seimbanglah kekuatannya dengan vampir. Walaupun begitu, vampir Onesan memanfaatkan momen bulan purnama yang ketutupan awan, membuat Gin Senpai lemah pastinya. Terus langsung dijotos aja terkombo-wombo oleh vampir Onesan. EZ banget gitu, langsung KO. Hari pun berganti. Nah, setelah kejadian, semua kembali normal dan produksi korannya sudah banyak peminat. Akan tetapi saat mereka ingin merayakan, datang seorang ciwi baru yang belum mereka lihat sebelumnya. Di situ dia meminta sisa korannya kepada Sukune. Pas sudah dikasih, kelihatan kalau dia langsung demen. Sekarang berpindah di kelas, di mana Nekonomi Sensei memperkenalkan murid baru. Maksudnya baru masuk gitu. Tentu pastinya Sukune and Moka terkejut.
Karena murid baru masuk itu adalah Chiwi yang mereka temui tadi bernama Shirayuki Mizore. Saat Sukune ingin membeli beberapa barang untuk pesta eskulnya, dia malah harus nemenin Mizore main dulu di kolam dekat situ. Namun pas pengen balik, Sukune malah dihadang oleh Mizore karena doi cemburu Sukune selalu dekat dengan Moka. Jadi Mizore membekukan sebagian wilayah biar bisa dekat sama Sukune. Oh ya, Mizore ini adalah makhluk gaib Yuki-onna yang berarti wanita salju, urban legendnya Jepun. Sebelum Sukune diapa-apain, datang Moka serta Kurumu buat nyelamatin. Sebenarnya Moka juga diserang oleh boneka es milik Mizore, cuma berhasil lolos berkat Kurumu. Sebelum Mizore menyerang Moka lagi, Sukune langsung menghadang, dan Mizore yang ngeliat itu menganggap kalau Sukune menolaknya. Jadinya ngambek, terus pergi dari situ. Sesudahnya mereka mendapatkan kabar bahwa Mizore telah membuat masalah di mana dia menyerang salah satu guru cowok. Lalu Kurumu serta Yukari berpendapat kalau Mizore melakukan hal itu dikarenakan tertolak. Kemudian Sukune pun jadinya merasa bersalah sehingga dia pun memutuskan untuk mencari Mizore. Pas udah ketemu, Sukune meminta Mizore buat meminta maaf ke para guru biar gak jadi dikeluarkan dari sekolah. Tapi bukannya ngiyain, itu malah membuat Mizore makin gak mempercayai siapapun jadinya. Soalnya kan no lab gitu. Terus datang Moka, Kurumu sama Yukari untuk memberitahu Sukune apa yang terjadi sebenarnya, sambil ngasih bukti dari Gin Senpai bahwa awalnya terjadi masalah adalah dari guru cowoknya itu yang pengen mengahi-ahi Mizore. Cuma mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur kacang hijau. Dan ada drama pula di sini. Aduh, aku malas banget menjelasinya. Swear. Ya pokoknya vampir Onisan kembali muncul buat menyadarkan Mizore. Lanjut, hari berikutnya memperlihatkan Sukune meminta bantuan kepada Moka biar diajarin matematika karena ujian UAS sebentar lagi. Ditambah dia bebel banget otaknya, udah gitu banyak masalah juga kan. Namun ujung-ujungnya Sukune malah menerima tawaran dari guru matematikanya, yaitu Ririko Sensei. Ya semacam les privat gitulah. Awalnya Sukune bimbang tuh, tapi karena habis ujian biasanya liburan, wes tiba-tiba semangat. Kemudian ia pun datang ke ruangannya Ririko Sensei buat les privat. Cuma ruangannya kayak tempat nyantet gitu. Ditambah pakaiannya Ririko Sensei ini, waduh, berbahaya. Soalnya Sukune ini baunya kan ketara manusia bet ya. Jadi tertarik Ririko Sensei. Sekian berpindah hari-hari berikutnya, mereka merasakan kok ada yang berbeda dari Sukune, yaitu tatapannya kosong tetapi bisa ngapalin rumus MTK tersulit. Nah, ini aneh nih. Lalu ada momen dimana Moka yang penasaran langsung menciduk Ririko Sensei lagi nyiksa Sukune dengan mode makhluk gaibnya, Lamia, hewan mitologi Yunani. Singkatnya, Sukune berhasil sadar dari hipnotis, terus melepaskan Rosario milik Moka, sehingga vampir Onisan kembali summon dan langsung mengKO-in Ririko Sensei dengan sekali tendang, walaupun ada bantuan dikit dari Mizore. Lanjut, hari libur pun tiba, di mana anggota Eskul Koran memilih pergi liburan ke dunia manusia, lebih tepatnya pantai. Nah, gak jauh dari situ ada sebuah bukit bunga matahari yang membuat mereka kepo. Soalnya ada rumor banyak orang hilang di situ. Tanpa disadari, di balik bunga matahari terdapat seorang Chiwi yang mengawasi. Kemungkinan doi ini penyihir juga macam Yukari. Malamnya Yukari datang lagi ke bukit itu dan bertemu dengan Chiwi penyihir tadi bernama Tonjo Ruby. Saat lagi ngobrol, datang Sukune yang nyariin Yukari. Namun tiba-tiba si Ruby ini malah menyerang Sukune menggunakan monster tanamannya. Soalnya Ruby ini benci sama manusia. Di sini jelas ya kenapa orang-orang pada hilang di bukit itu. Lanjut, ya tapi walaupun Sukune diikat oleh tanaman-tanaman tersebut, Yukari dapat ngebebasin. Setelahnya Moka dan yang lain datang. Lalu Yukari menolak ajakan Ruby untuk tinggal di bukit. Soalnya dia udah punya temen, gak nolep lagi. Kirain mah kelar masalahnya. Namun tiba-tiba gak ada angin gak ada ngopi, si Ruby ini malah membecok Sukune hingga KO, sehingga membuat para ciwi-ciwi yang tadinya kalem langsung berubah mode biju. Kemudian scan berpindah memperlihatkan sesudah battle tadi, di mana Sukune masih hidup ternyata, serta Ruby dibawa ke tenda mereka karena pingsan. Terus Ruby pun menceritakan awalnya dia sampai berbuat begitu
Dan katanya disuruh oleh Oya Katasama alias masternya. Saat tengah malam mereka pun mencari Ruby karena tiba-tiba hilang aja, nggak ada kabar atau pamit gimana gitu. Ya tapi orangnya dicari malah muncul sendiri. Lalu bedanya malah menyerang mereka. Jadinya di sini vampir Onesan turun tangan lagi. Pas mereka berdua lagi battle, di sisi lain Sukune pun kepo dengan masternya itu, sehingga dia mencoba OTW ke arah mansion di tengah-tengah bukit dengan dibantu oleh para ciwi-ciwi. Sesudah sampai di dalam mansion, Sukune berhasil menemukan masternya. Cuma dia malah melihat fakta baru. Setelahnya pas ciwi-ciwi lagi tersandra, Sukune datang sambil ngasih tahu kalau masternya Ruby sebenarnya udah meningsoy. Namun Ruby-nya ini gak bisa menerima, jadi dianggapnya ada mulu gitu. Tapi bukan yang ikhlasin, si Ruby malah bergabung sama tanamannya sendiri. Menurut Yukari, ditakutkan Doi gak bisa kembali ke wujud aslinya kalau dibiarkan terlalu lama. Dengan kerjasama epik antara mereka membuat biju Ruby pun jedem meng-KO ya guys ya. Setelah kejadian, pas mereka pengen balik, datang Gin Senpai yang baru aja kelar ujian remedialnya. Terus dia nggak sengaja menemukan Ruby di dekat pantai. Dikira mereka Ruby ini nggak bisa balik seperti semula. Lanjut, scan kembali berpindah di awal semester 2. Pas Sukune bersama yang lain ingin membagikan korannya, ternyata mereka punya saingan sesama eskul koran juga. Ya beda namanya aja sih, ditambahin kata super. Nah, eskul satunya lagi dipimpin oleh siswa kelas 2 bernama Keito. Saat mereka mencoba membagikan koran-korannya, para siswa pada bosen soalnya beritanya gitu-gitu doang, gak ada variasi. Sesudahnya mereka pun menemui Nekonome Sensei untuk bertanya tentang eskul koran baru itu. Kata Nekonome Sensei sebenarnya gak boleh karena udah ada eskul yang sama. Namun guru gak bisa apa-apa jika OSIS sudah memutuskan, yaitu misalkan eskul koran mereka nggak terlalu populer, ya tentu bakal dihapus. Kemudian di ruangan eskul, Gin Senpai menyarankan jangan dilawat. Soalnya si Keito sama gengnya itu didalangi oleh Komite Keselamatan Umum. Ya kita sebut aja OSIS lah, daripada ribet. Alasannya eskul mereka itu kan udah populer, tapi di mata OSIS tuh gangguan, jadi pengen dihilangkan aja. Terus Gin Senpai meminta mereka buat bakar aja semua korannya. Walaupun ada sedikit kesel, mau gimana lagi, udah perintah dari ketua eskulnya. Pas lagi bakar-bakar koran, Sukune sama Kurumu didatangi oleh Keito dan gengnya untuk ngolok-ngolok. Lalu Keito berubah menjadi makhluk gaib Jurogumo. Bisa dilihat ya bentuknya kayak apa. Terus Keito menyandra Sukune serta Kurumu. Ternyata Keito adalah salah satu anggota OSIS yang katanya pelindung namun berasa preman. By the way, gengnya itu cuma dikendalikan aja. Sebelum Kurumi diapa-apain, datang Moka untuk berubah menjadi vampir Onesan. Lagi-lagi battlenya cuma sekali nendang, ditambah asis dari Kurumu. Nah, membuat Keito sama gengnya langsung KO. Setelahnya, Sukune berserta anggota eskul koran akan membeberkan semua kejahatan OSIS lewat korannya. Walaupun beresiko gede ya, padahal udah diingetin tuh oleh Gin Senpai, jangan macem-macem. Lanjut. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat laporan. Cuma kekurangan narasumber aja. Mizore pun ngasih tahu narasumber yang tepat, yaitu fans club kemarin, kalau kalian masih ingat ya. Namun saat mereka nyamperin ke ruangannya, menurut orang situ, ketua para fans club tersebut udah dibawa oleh OSIS. Besoknya di kelas, OSIS pun datang buat meminta Sukune dibawa karena sudah dicurigai sebagai manusia. Waduh, pada kaget dong. Masalahnya yang tahu Sukune adalah manusia hanya Moka aja. Gak cuma Sukune, Moka, Kurumu, serta Mizore pun dibawa untuk dimintai keterangan. Scan berpindah di mana mereka semua dibawa ke sebuah kuil. Sukune pun mencoba bohong kalau dia bukan manusia. Tetapi ketua OSIS bernama Kuyo ini ngasih gambaran pendapat orang lain tentang Sukune. Nah, 99 orang menganggap Sukune memiliki fisik serta bau seperti manusia. Awalnya Sukune masih tutup mulut. Cuma setelah mendengar kalau Moka lagi disiksa, membuatnya mau gak mau mengakui dirinya sebagai manusia. Tentu Kurumu sama Mizore yang gak tahu pastinya terkejut. Kemudian para OSIS telah memutuskan Sukune untuk dieksekusi di hari itu juga. Sementara Moka dipenjara soalnya telah menyembunyikan identitas asli Sukune. Di saat galau itu, Moka bisa keluar dari penjara berkat Ruby yang datang.
serta dia juga mendatangkan Kurumu, Mizore, dan Yukari demi membantu membebaskan Sukune. Sebelum tereksekusi, Sukune berhasil diselamatkan. Terus Kuyo kayak merasakan nostalgia karena dulu eskul koran angkatan Gin Senpai pernah melakukan hal yang sama. Nah, terjadilah battle antara Mizore, Yukari, serta Moka menghadapi para anggota OSIS. Namun sebelum itu, Moka melihat Kuyo pergi mengikuti Sukune, sehingga dia menyerahkan battle itu kepada mereka berdua. Saat dipertemukan kembali, Sukune agak lengah, jadinya dia pun tertombak moskop Kuyo tepat di jantungnya sampai terbakar gitu. Namun sempat-sempatnya sebelum meningsoi doi ngelepas Rosario milik Moka. Sesudah berubah, vampir Onesan memberikan sedikit darahnya kepada Sukune karena katanya masih ada harapan hidup. Sementara Kuyo berubah menjadi makhluk gaib Jepun Yuko atau iblis serigala. Tirnya ini lebih dari vampir by the way. Pas mereka diserang, tumben-tumbenan datang Gin Senpai buat menahan serangan Kuyo demi anggota eskulnya. Lalu vampir Onisan memulai pertransferan darahnya sambil di cover oleh yang lain. Awalnya mereka mampu membuat Kuyo kewalahan, namun itu malah memancing Kuyo menggunakan kekuatan terkuatnya sehingga mereka pun kalah. Tapi Moka telah selesai pentransferannya, jadinya dia yang gantian bakal melawan Yuko. Namun karena terlalu memberikan banyak darah kepada Sukune, membuat kekuatannya melemah, jadinya gampang dikalahin oleh Kuyo. Sebelum terkena serangan pamungkas, vampir Onesan diselamatkan oleh Sukune yang kembali hidup berkat dari darah vampir. Membuat Sukune ini jadi GGV, ganteng-ganteng vampir. Kemudian dengan tendangan si Madun membuat vampir Onesan berhasil mengalahkan Kuyo. Pas banget battlenya udah selesai, para murid pun datang dan menganggap kalau Mas Kuyo ini dikalahkan oleh Sukune. Nah, berkat itu jadi terhapuslah tuduhan dari para OSIS. Terus nggak dicurigai lagi sebagai manusia, malah dianggap pahlawan. Lalu anime ini ditutup dengan memperlihatkan Sukune yang menjenguk Moka. Di situ Sukune merasa dia kayaknya demen juga nih sama vampir Onesan. Tiba-tiba Moka ngode minta disosor. Tentunya Sukune gas dong, rezeki. Cuma mengkaget pas ciwi-ciwi yang lain pada datang. Akhirnya Sukune pun disosor oleh 5 orang ciwi sekaligus. Wow, GG adik-adik. Abis itu cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Dan anime ini masih ada season 2. Next, alur anime apa lagi nih? Silakan yang mau request, komen aja di bawah. Tapi ngantri ya. Cuma kayaknya aku pengen upload video beberapa bulan lalu lah, yang aku upload di Uzumaki Film kesini. Kayaknya sih oke, biar rame-ramein aja. Cuman yang punyaku saja. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang tempat dinding jos.